Ya, Shalom. baik. Halo, shalom, shalom. Ya, baik, Pak. Silakan mungkin kita sedikit bisa memulai dari awal ya, mungkin untuk kesaksiannya. Ya. Ya, silakan. Baik. Puji Tuhan, keluarga Gracia, pagi hari ini kita boleh bersama-sama dengan rekan kita, Evangelis Abraham Lucky Liu, dan pagi hari ini Lucky akan menyaksikan bagaimana pergumulannya ketika dia mengalami meningitis stadium akhir. Dan saatnya keluarga Gracia kita akan menyapa rekan kita Lucky. Shalom Lucky, apa kabar? Ya, baik Pak. Ya, puji Tuhan. Silakan, Lucky boleh memperkenalkan diri dan juga keluarga. Silakan. Oke, shalom. Nama saya Evangelis Abraham Lucky Liu. Saya berasal dari Cianjur. Saat ini saya stay di Jakarta. Pekerjaan saya adalah seorang full-time missionary. Ya, itu Pak. Ya. Nah, hari ini sangat menarik ini. Apa sakit yang pernah dialami oleh rekan kita Lucky ini? Meningitis stadium akhir. Boleh Ya. di-sharekan bagaimana awal dari sakit yang Lucky alami ini? Silakan. Kalau dari awal sakit sebenarnya di 2009, saya itu kan pulang dari India. Saya didiagnosa sakit TB paru dulu. Terus 6 bulan berobat, itu sembuh. Tapi bulan Maret, waktu juga pandemi di Indonesia, saya dan tim kebetulan juga meliburkan pelayanan kami di tempat kumuh, karena saya dan tim tinggal di tempat kumuh untuk melayani orang-orang di sana. Teman saya memutuskan untuk ke STT-nya untuk melanjutkan STT-nya, dan di satu waktu dia mengundang saya supaya saya bisa hadir dan di sana untuk refreshing. Lalu saya datang ke sana ke Cimahi, kurang lebih sudah 10 hari. Tadinya saya memutuskan untuk pulang ke tempat pelayanan saya karena saya kangen dengan anak-anak didik saya, kangen dengan tetangga-tetangga saya. Tapi di hari itu kereta saya berangkat itu jam 11 siang. Tapi dari jam 8 pagi tiba-tiba saya mengalami sakit kepala yang luar biasa. Tapi saya masih bisa pelan-pelan saya beresin barang saya. Hingga akhirnya karena sudah tidak tahan, saya pikir lebih baik saya tidur dulu sebentar, mungkin sejam, nanti jam 9 baru jalan atau jam setengah 10 baru jalan. Ketika saya tidur, saya sudah tidak tahu apa lagi yang terjadi. Saya tahu-tahu yang saya tahu itu saya bangun itu tiba-tiba saya sudah ada di satu tempat, itu rumah sakit. Dan saya kaget, di sebelah saya sudah ada ranjang kosong 2, di depan saya ada 3 ranjang, tapi dengan pasien yang mereka kayaknya agak berat ya, karena saya lihat alat semua ke tubuh mereka gitu. Terus datang petugas dengan APD lengkap, saya tanya, saya nggak tahu itu cowok apa cewek, tapi saya tanya, Sus, saya ada di mana? Terus dia bilang, kamu ada di rumah sakit khusus COVID, katanya gitu. Dan di situ saya kaget, COVID gitu kan. Kalau saya COVID, bagaimana dengan tim saya, dengan teman saya yang tinggal bersama saya gitu kan. Tapi akhirnya malamnya dilakukan semua tes gitu kan, dan dinyatakan ternyata besok paginya itu saya negatif COVID gitu. Dan akhirnya kebetulan keluarga saya di Bandung, mereka menjemput saya. Kakak saya bersama suaminya jemput saya pulang, dan saya di rumah. Ketika saya pulang di rumah, saya tetap mengalami sakit kepala yang begitu berat. Dan sangat sakit sekali seperti ditusuk-tusuk jarum. Hingga akhirnya pertama kakak saya bersama suaminya mencoba bawa ke dokter biasa dekat rumah. Di sana saya hanya dinyatakan, oh kamu punya vertigo akut, dia kasih saya obat vertigo. Ketika obat vertigo itu habis 2 hari, sakit kepala itu kambuh lagi dan sangat berat, sakit sekali. Akhirnya saya dibawa ke satu rumah sakit dan dinyatakan harus dirawat. Saya dirawat di situ. Ketika dalam masa perawatan, mereka minta izin keluarga untuk dites semuanya, baik MRI, ronsen dan segalanya. Akhirnya dilakukan semua itu, di situ baru ketahuan. Ternyata dari hasil MRI, ternyata saya dinyatakan adalah meningitis stadium akhir atau TB otak. Dan di situ pun juga dokter bicara dengan kakak saya bahwa ini waktunya sudah tidak akan lama lagi, tinggal nunggu gitu kan. Jadi ketika kakak perempuan saya ke kamar, dia nangis-nangis, saya tanya dia dong, Ci kenapa? Ada apa? Lu kenapa Ci gitu kan?
Akhirnya dia dengan nangis dia bilang gini, iya deh dokter bilang gini gini gini. Di situ pertama saya juga agak syok dan sedih juga gitu kan. Pulang, pokoknya saya mau pulang, Cik. Pulang, tolong. Kalaupun saya harus meninggal pada saat itu, saya mau meninggal di rumah. Karena saya pengen lihat mama, saya tidak mau meninggal di rumah sakit. Akhirnya diurus, keluar, saya keluar di rumah sakit. Dan ketika saya keluar rumah sakit pun, saya tidak bisa apa-apa. Saya hanya bisa tergeletak di ranjang. Jadi makan, mama atau Cici antarkan itu ke kamar. Bahkan waktu itu Cici sampai ambil 1 minggu cuti untuk merawat saya, memandikan saya, makan gitu. Terus ipar saya bikinin satu kayak buat toilet gitu. Jadi kalau mau buang air nggak usah turun ke WC, dia tetap di kamar gitu. Nanti mama saya yang bantu buang gitu kan. Nah, di situ pun juga pada saat itu saya sempat berpesan dengan mama dan cici saya. Saya bilang, kalau saya meninggal, saya bilang gitu, tolong dikremasi aja, jangan repot-repot. Abunya ke Cianjur aja. Saya pengen di tempatnya papa gitu. Saya pengen sama di situlah gitu kan. Tapi saya bersyukurnya saya punya cici yang begitu imannya begitu kuat ya, dan dia menguatkan saya. Enggak, jadi nggak boleh nyerah, dia harus tetap ini fight, dia bilang gitu. Akhirnya dia juga yang mencoba mencari terapis untuk seperti tusuk jarum bisa datang ke rumah untuk menterapi saya. Saya menjalani terapi selama 2 bulan. Di situ perlahan pertama saya beneran nggak bisa makan sama sekali. Berat saya cuma 35 kilo, kurus sekali, tinggal tulang bungkus kulit. Tapi Ya, perlahan, ya. Luki, boleh saya tanya beberapa hal. Yang pertama, mungkin bagi para pendengar radio, ada beberapa mungkin yang belum mengetahui apa sih meningitis itu. Ya, apa Meningitis itu sih adalah meningitis? meningitis itu Silakan. TB otak. Ya, Nah, itu apanya dari otak yang terkena? jadi kalau dokter bilang otak belakang, terus yang saya rasakan adalah sakit yang seperti apa ya, ditusuk-tusuk gitu kepalanya. Sakit sekali. Apakah ini bukan dampak dari TB paru yang naik ke otak? Iya, dokter sempat bilang seperti itu. Itu ada virus dari yang dia sampai tanya karena dia lihat hasil yang dari dulu, dia minta filenya. Ternyata saya pernah TB paru. Jadi dia bilang ini sepertinya virus TB paru yang metastase ke otak. Dia bilang seperti itu. Nah, jadi tadi Luki sempat cerita dibawa pulang ke rumah itu dalam kondisi untuk berdiri sulit atau bagaimana? Atau hanya bisa terbaring atau bagaimana? Iya, waktu dari rumah sakit ke rumah itu jalan pelan-pelan sekali karena buat saya sendiri tuh kayak saya sudah tidak mampu gitu. Dan sampai rumah pun juga saya cuma bisa tiduran di kasur. Setiap Waktu makanan yang masuk pun saya muntah lagi gitu, apapun lagi. gitu. Jadi dalam kondisi itu. Nah, waktu tadi Cici mengatakan ya, dokter bilang, wah masa hidupnya sudah tidak lama lagi ini. Ya, apa yang pertama terbayang di pikiran ketika mendengar kalimat itu? Jujur saya sih nggak takut pada saat itu, malah saya pikir ya udah Tuhan mungkin ini udah selesai buat saya. Kalau emang udah selesai ya udah saya terima gitu, saya pulang nggak apa-apa gitu. Kalau buat saya pribadi ya. Ya, tentu tidak mudah ya. Ada ketika menyaksikan kan Luki 2 bersaudara ya. Ketika tahu-tahu lihat Cici sudah dalam kondisi sedih seperti itu dan juga kasih informasi yang seperti itu ya. Lalu sampai Luki juga berpesan. Ini pesan-pesan terakhir ya pada waktu itu ya. Ya, tapi bersyukur Tuhan pelihara sampai saat ini ya. Kalau kita menyaksikan itu luar biasa. Jadi dari orang yang sudah mempersiapkan ini langkah-langkah ke depan seperti apa ya, tapi Tuhan ternyata maunya langkah-langkah ke depan yang berbeda, bukan yang seperti itu tadi. Nah, ketika Luki mengatakan hal-hal yang seperti itu, yang Luki pikirkan apa? Apakah sebentar lagi sudah mau berangkat atau bagaimana? Ya, waktu itu berpikirnya seperti itu, ya udahlah gitu, mungkin udah selesai. Itu juga dulu Tuhan kasih visi saya untuk ke India juga, saya sudah ke India kan 2 kali gitu. Sudah stay di India, saya udah pernah stay di India juga. Jadi saya pikir ya udah mungkin pekerjaan saya bersama Tuhan sudah selesai, apa urusan saya juga di dunia sudah selesai.
pokoknya pikirannya seperti itu deh, pikiran yang sudah, wah udah waktunya nih, ya udah pulang gitu kan. Nah, tadi dikatakan satu proses yang sedang Tuhan kerjakan adalah ketika mengalami tusuk jarum ya tadi ya. Ya, Mengalami tusuk jarum, itu apakah ada hasilnya? iya. Tadinya kan saya sebelum terapi tusuk jarum itu saya nggak mau makan sama sekali. Apapun makanan yang saya masuk itu keluar semua. Akhirnya ketika sudah terapi dicoba juga seperti anak bayi lagi, tahap makannya masuk, udah mulai nggak muntah-muntah lagi. Terus juga saya kan nggak bisa bangun, nggak bisa berjalan. Dicoba pelan-pelan saya jalan gitu. Akhirnya apa, meskipun waktu itu kepala masih sangat berat gitu, tapi dicoba di rumah dan puji Tuhan akhirnya 2 bulan terapi itu perlahan demi perlahan membaik lah. Makan sudah mulai mau, meskipun waktu itu masih prosesnya juga bubur ke situ ya. Terus juga jalan juga pelan-pelan sudah bisa gitu. Akhirnya ya perlahan demi perlahan semuanya itu kembali gitu. Nah, ini bagaimana kisahnya Lucky sampai bertemu dengan SOS nih? Ini tentu Nah, menarik. sebenarnya dari cici saya. Jadi Oh, cici saya punya teman kantor cerita sahabat gitu, dan ternyata sahabat ini adalah salah satu anak rohani dari orang SOS Bandung, anak rohaninya Bu Ayu. Nah, jadi dia yang mengkoneksikan saya dengan SOS, dia kasih linknya, dia kasih zoomnya gitu, begitu. oh, puji Tuhan. Nah, ini buat teman-teman yang di Facebook ataupun di Zoom bisa melihat beberapa foto dari Lucky ya. Ah, oke sebentar. Ini lagi saat di awal ya, Ini Lucky ya. lagi waktu sudah keluar rumah sakit tapi harus kontrol lagi itu. Dan itu sama sekali Oh, nggak bisa jalan, itu saya lagi duduk di kursi roda. Jadi didorong-dorong oh, sama cici saya. oh, iya iya. Nah, ini sedang Ini waktu terbaring. dirawat di rumah sakit yang pertama, Mm, mm, mm. gitu. Ini Ini juga, masih yang pertama ya. Ini juga ya. iya, Ini kaitannya beda rumah sakit ini. iya. Ini yang di rumah sakit yang kedua, yang akhirnya pasang, kalau ini pasang kateter. Tadinya juga Hmm. mau pasang sonde karena saya nggak bisa makan, tapi cici saya nolak dan dia beriman, enggak, adik saya masih bisa makan, nggak boleh pasang sonde gitu. Gitu. Nah, ini Lucky dengan cicinya. Kakak. Iya, adik cici saya. Kopi Beda banget. susu ya. Ah, ah. Ini kopi susu ya. Iya, Iya, puji Tuhan ada kakak yang sangat memperhatikan adik ya, tentu memberikan semangat yang luar biasa ya. iya. Oke, kita ya. Lalu bagaimana setelah pengobatan melalui tusuk jarum, apakah ada pengobatan lain yang Lucky jalani? Eh, iya, karena waktu itu masih diharuskan untuk kontrol berapa lama sekali untuk bertemu dokter. Lagi itu ketemu 2 dokter, satu dokter saraf, satu dokter ahli dalam. Nah, sejujurnya dengan dokter saraf pun juga saya agak keki sama dia, karena pertama kali ketemu dia yang ngomong langsung depan saya, terus dia kasih gerakan. Ini kamu kalau ini nanti kamu bisa cacat, bisa lumpuh, bisa ini, bisa itu, sampai dia kasih gerakan-gerakan yang buat saya kesel gitu, hingga akhirnya ketemu kedua kali saya sampai tanya sama dia gini, langsung datang masuk ruangan, saya nggak ngomong apa, saya cuma bilang gini, dok kapan saya meninggal, saya bilang gitu. Itu karena terasa kesel saya sama dia gitu pada saat itu. Jadi aduh ya, tapi dia menjelaskan ya, dia mungkin karena sadar ketika sudah ngomong gitu dia mulai membaik, dia mulai pelan-pelan menjelaskan segala sesuatunya gitu ya. Itu Tapi kalau mungkin dokter yang di dalam baik sekali. itu mungkin penjelasan yang terlalu jelas ya. Iya, penjelasan yang terlalu jelas, sangat jelas. Iya, Hmm. baik kalau lalu setelah itu pengobatan apa lagi yang Lucky jalani? Sudah sih cuman terapi di rumah sama bolak-balik rumah sakit kontrol itu saja, dan kontrol itu dan minum obat untuk meningitis itu kurang lebih 1,5 tahun. Akhirnya ketika di 1,5 tahun akhir kami kontrol, dokter minta untuk dicek ulang, di ronsen, di MRI, dan dokter bilang bahwa wah ini meningitisnya sudah bersih, sudah sembuh gitu, aman, jadi sudah berhenti obatnya. Tapi karena saya masih
kepala saya kan belum bisa stabil gitu kan. Dia bilang tetapi harus cek gitu 3 bulan sekali aja sekarang mah gitu, jadi sudah tidak terlalu sering. Bahkan sampai sekarang pun juga saya belum bisa untuk naik sepeda atau naik motor sendiri, itu saya belum berani. Kenapa? Karena saya pernah, ipar saya tuh kasih saya sepeda, saya coba naik sepeda dan saya tuh belum bisa seimbang gitu, jadi tiba-tiba lagi jalan gitu, dan itu mama saya lihat depan mata, jadi dia juga takut kan gitu, takut kenapa-napa gitu. Jadi akhirnya sepeda itu ditarik, dan sampai sekarang pun saya belum bisa untuk menyeimbangkan diri. Kalau untuk kayak ya naik-naik kemana gitu, itu kepala saya tuh langsung kayak tegang gitu, takut gimana seperti itu gitu. Oh, jadi yang membutuhkan keseimbangan, ya kalau bawa sepeda, bawa motor itu kan butuh keseimbangan ya. Itu yang Iya, problemnya itu di yang situ ya. problem. Iya, Kalau naik tangga segala enggak problem ya. nggak masalah, nggak Hmm. masalah. Jadi kabar terakhirnya dokter sudah menyatakan sudah merdeka dari meningitis? Iya, iya. Ya, Kalau untuk meningitisnya, puji Tuhan, dokter sudah bilang sudah sembuh, sudah tidak ada lagi, ya. virusnya sudah selesai. Puji Tuhan ya. Lalu Iya. bagaimana dengan paru-paru? Apakah dokter ada bicara juga soal paru-paru? Enggak, kalau paru-paru enggak, karena kan paru-paru yang dari sebelum meningitis itu memang sudah dinyatakan sembuh juga sama dokter sebelumnya. Oh ya. Iya, Ya, jadi puji Tuhan, Tuhan sudah merdekakan ya ini. Ini sudah merdekakan ya. Satu kabar iya, yang tentu luar biasa didengar ya. Tadi kalau iya, dokter sudah mengatakan waktunya tidak lama lagi ya, iya. sudah persiapan bahkan ya. Nah, Heeh, lalu Tuhan sudah beri kabar yang luar biasa melalui hasil pemeriksaan medis, sudah bebas ya. iya. Nah, dikala Lucky terbaring sakit, ayat-ayat firman Tuhan apa yang menguatkan, meneguhkan Lucky? Eh, jadi gini, waktu sebelum sakit, malah seminggu Ah, sebelum sakit, saya lagi saat teduh malam, tiba-tiba Tuhan tuh kasih kayak ayat di Mazmur 23 ayat 4. Saya bacakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat ini terngiang-ngiang dengan kuat selama 1 minggu itu. Hingga akhirnya saya penasaran dengan beberapa versi. Saya coba cari dari terjemahan beberapa Alkitab Indonesia maupun bahasa Inggris. Nah, ada satu, saya lupa di BMIK atau di mana, terjemahannya gini, sekalipun saya berjalan dalam lembah kematian gitu, saya tidak takut. Nah, itulah ayat itu yang menguatkan saya. Kenapa? Makanya ketika saya divonis sudah mau mati juga saya nggak takut karena ini. Kedua, ketika saya sakit, tengah malam saya saat teduh, tiba-tiba di hati saya, di pikiran saya keluar satu lagu judulnya Tuhan Tak Pernah Gagal. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal. Sudah itu juga ada satu ayat lagi yang Tuhan seperti kasih sama saya di 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini ayat ini juga begitu menguatkan saya ketika saya sakit ada di rumah gitu. Tiba-tiba saya dapat ayat ini, dan yang saya rasakan sampai saat ini, ayat Tuhan sedang menggenapi ayat ini, karena lewat SOS juga Tuhan seperti mempromosikan saya gitu. Ini yang saya rasakan dari ayat 1 Petrus ayat 2 1 Petrus 2 ayat 9 ini. Begitu Pak Setia. ya, puji Tuhan ya. Ayat-ayat Iya. firman Tuhan yang sangat meneguhkan. Nah, tadi sempat dikatakan pujian Tuhan tidak pernah gagal tadi ya. Nah, Iya. apakah ada pujian yang memberkati selain lagu tadi di kala Enggak. Lucky sakit? Itu yang Kalau paling untuk pujian memberkati. enggak. Kalau untuk pujian saya dapat kuatnya yang ala Tuhan tak pernah gagal itu gitu. Ya, puji Saya, Tuhan. saya berpikir gini, saya sebagai manusia atau kami sebagai manusia atau dokter sekalipun juga bisa gagal kan, dia gagal diagnosa, Tuh. saya juga mungkin gagal juga gitu. Tapi saya percaya saya punya Tuhan yang tidak pernah gagal gitu. Saya percaya bahwa apa yang Tuhan buat saya, apa yang pencobaan yang saya alami pada saat itu, meskipun membuat saya gagal untuk tadinya gini, saya punya panggilan ke India. Tadinya saya itu 2020 saya mau balik ke India dan stay long term.
Tapi kan gagal karena sakit dan juga pandemi kan. Nah, tapi saya percaya Tuhan tidak pernah gagal, dan saya percaya bahwa ada waktu yang tepat nanti ke depan saya akan kembali ke India gitu. Karena memang ini panggilan Tuhan buat saya dan itu kuat sekali. Jadi saya juga senang mendoakan ini. Ya. Begitu, Pak. Wah, puji Tuhan ya. Kalau diperhatikan memang Lucky itu makin mirip dengan orang India sih ya. Jadi memang pas itu panggilan Tuhan ke India ya. Nah, saya beberapa waktu ini saya kenal Lucky ini, saya lihat perkembangan berat badannya kelihatannya ini. Bagaimana waktu sakit dengan sekarang? Kelihatannya ada perubahan dahsyat di sini. Kalau waktu sakit, berat saya cuma 35 kilo, tulang bungkus kulit. Berangsur waktu, kemarin yang kita terakhir ketemu itu berat saya udah 70 kilo. Karena ya ada satu obat yang dokter kasih ternyata membuat saya itu lapar selalu gitu. Dan kebetulan saya juga bisa masak, jadi udah bisa masak dan makannya banyak gitu. Dan kemarin saya ketemu timbangan, saya coba timbang diri saya, berat saya sudah 75. Padahal dokter bilang berat saya jangan lebih dari 70 gitu. Jadi itu hal yang luar biasa juga yang Tuhan kasih gitu kan. Iya, berkat Tuhan itu sudah 100% ya. Wah, luar biasa. Dari 35 sudah 70, tambah bonus 5 kilo lagi. Wah, luar biasa. Wah, luar biasa ini. Makin sehat, makin luar biasa. Nah, yang saya ingin tanyakan berikutnya, dengan tubuh yang sudah Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan ini, lalu apa yang Lucky mau lakukan? 2023 ini, kan saya kan proses penyembuhan, dan 2023 ini ketika 2002 akhir lah, 2002 akhir ini saya udah berasa sehat, dan saya udah bilang sama keluarga saya, 2023 saya mau kembali melalui perjalanan iman saya mau kembali ke Jakarta gitu. Dan kebetulan di Jakarta saya punya mentor rohani, dia punya base, jadi saya mau tinggal di situ untuk melakukan kembali lagi kepada panggilan Tuhan sebagai full time missionary. Dan akhirnya ketika Januari saya memutuskan untuk pindah kembali ke Jakarta. Saat ini saya tinggal di base pelayanan mentor rohani saya, dan puji Tuhan saya bisa bantu dia pelayanan, dan saya sendiri juga lewat pelayanan kan kebetulan dia ada pelayanan dengan orang-orang miskin, dengan para waria-waria pengamen. Saya bisa pelan-pelan melayani mereka gitu dengan kasih, dengan apa yang saya mengerti tentang kasih Tuhan, dan saya bisa impartasikan itu kepada orang-orang tersebut. Gitu, Pak. Iya, puji Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan, kesehatan, kekuatan, waktu melayani yang luar biasa. Ya, boleh dibilang ini babak baru kehidupan Lucky ya. Setelah vonis dokter tadi, ini babak baru dalam pelayanan ya. Yang sudah dokter katakan tidak ada harapan, dan Tuhan kasih pengharapan yang luar biasa, boleh kembali melayani. Nah, selama sakit ini berkat-berkat rohani apa yang Lucky dapatkan? Selama saya sakit, yang pasti yang pertama ya, yang saya rasakan adalah gini, jujur waktu pertama kali saya mendengarkan semuanya itu, saya sendiri sudah menyerah. Saya sendiri sudah, ya udahlah Tuhan, kalau sudah waktunya pulang sudah. Tapi ternyata yang saya rasakan apa? Tuhan seperti mengangkat saya gitu. Bahkan saya ketemu orang-orang SOS gitu kan, yang tanpa tahu bahwa ada pelayanan seperti ini untuk sahabat orang sakit. Tapi lewat mereka juga saya terkuatkan. Mereka selalu menguatkan saya. Bahkan waktu saya di rumah sakit yang kedua, Bu Ayu sama Bu Wing itu datang untuk menjemput saya, mendoakan saya gitu. Jadi saya semakin termotivasi, dan bahkan ketika saya pun join di Zoom di berbagai kota, ternyata saya melihat juga wow, banyak orang-orang yang sakitnya lebih parah dari saya, tapi mereka bisa bangkit. Di situ juga semangat saya itu seperti saya harus sembuh, saya harus kembali lagi nih, saya harus kembali lagi ke dalam jalan Tuhan, menjalani apa yang Tuhan perintahkan sama saya yang belum saya selesaikan. Itu yang memotivasi saya gitu. Dan ya saya sangat terberkati sekali dengan apa yang sudah Tuhan perbuat sampai hari ini gitu. Dan itu menjadi satu bekal saya untuk melayani orang-orang lagi. Mungkin nanti di depan saya akan ketemu orang-orang seperti saya yang mengalami sakit, tapi saya sudah punya bekal karena saya sudah mengalami gitu. Jadi saya pun pasti akan bisa membagikan apa yang pengalaman saya untuk menguatkan mereka, untuk membuat mereka juga tidak menyerah, tidak mudah putus asa, seperti itu. Ya, jadi sakit
bukan akhir segalanya, ya. Bukan. Sakit Ya. bukan akhir segalanya, dan saya percaya Lucky dipakai Tuhan bukan hanya nanti pada saat di India. Jadi selama di Jakarta pun, ya, Lucky dipakai Tuhan untuk boleh meneguhkan, kalau dalam kaitan dengan pelayanan SOS tentu dengan pasien-pasien ya yang saat Iya. ini sedang terbaring tidak berdaya di sana, ya. Iya. Terus bersaksi dengan penuh semangat, ya, Iya. ketika waktu yang Tuhan berikan yang luar biasa ini, ya. Iya. Dan Dan juga Pak, dan pada ya, masa saya sehat pun, saya puji Tuhan saya dikasih kesempatan. Saya waktu di Bandung, saya ikut SOS Bandung, jenguk orang, doain orang gitu. Ketika saya di Jakarta pun juga, saya kesempatan juga ketemu dengan tim Jakarta. Kayak kemarin waktu itu kita ketemu ya. Terus saya juga ketemu beberapa orang sakit di Jakarta, mendoakan mereka, menguatkan mereka. Itu buat saya itu wah, hal yang luar biasa yang nggak pernah saya pikirkan sebelumnya. Gitu. iya, iya. Ya, terakhir kami ketemu di tempat anak-anak yang sakit jantung. Iya. Ya, dan ada yang baru menjalani operasi jantung, masih kecil-kecil, problem di jantung. Ya, tentu anak-anak nggak bisa kita wawancara di sini ya. Susah Iya. mau ngomongnya. Dan berapa anak waktu itu yang kita lihat di sana. Ya, bersyukur untuk kesempatan boleh melayani bersama. Ya, kita boleh menyaksikan bagaimana campur tangan Tuhan dari apa yang dialami oleh Lucky ini, boleh menguatkan kita bersandar kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Ya, dokter bisa salah diagnosa karena toh manusia. Ya, kalau salah obat apalagi. Ya, namanya manusia punya kelemahan, begitu. Tapi Tuhan tidak pernah gagal. Ya, Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Ya, apa yang kita alami boleh semakin membuat kita dekat dengan Tuhan. Ya, saya perhatikan Lucky juga makin dekat dengan Tuhan. Ya, makin mencari apa yang Tuhan mau. Bukan yang aku mau, gitu ya. Bukan yang aku mau, tapi apa yang Tuhan mau melalui hidupku ini. Ya, ini sangat penting sekali. Ya, jadi saya perhatikan keluarga Gracia ini sangat penting sekali. Mencari apa yang Tuhan mau untuk aku lakukan sepanjang hidupku. Ya, Lucky sudah bergumul untuk hal ini. Dia yakin panggilan Tuhan untuk boleh melayani di India. Kita terus doakan supaya visi misi yang Tuhan taruh di dalam hatinya ini boleh dilakukan, dia boleh melayani, ya. Apalagi Lucky masih, kalau saya berkata masih muda, ya, masih muda, ya. Berbeda dengan beberapa pasien banyak yang sudah umur, ya. Tapi ada juga pasien yang masih lebih muda dari Lucky. Jadi ini ya sedang-sedang lah umurnya. Jadi ke depan masih ada sekian puluh tahun yang mungkin Tuhan percayakan untuk boleh menjangkau sebanyak mungkin. Sudah bisa bahasa India di sana. Tori-tori ini hati ya. Kita sudah bisa. Ya, daripada bablas nggak bisa ya. Yang penting sedikit tapi bisa. Oke. Jadi kita bersyukur pagi hari ini kita sudah diberkati melalui kesaksian rekan kita Lucky. Kita terus doakan ya, apa yang dialaminya bersama dengan Tuhan boleh meneguhkan, menguatkan orang-orang yang mengalami sakit, menguatkan mereka tetap bersandar kepada Tuhan. Baik, keluarga Gracia, hari ini saya ingin kita bersama membaca satu bagian firman Tuhan yang sangat-sangat dikenal, ya, kisah mengenai anak bungsu. Hari ini kita akan melihat ayat ini dari Lukas 15 ayat yang ke-11. Kita akan baca beberapa ayat ini. Lukas 15 mulai dari ayat yang ke-11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Yang bungsu berkata kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaannya di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya, itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya.
Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ayat yang ke-18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Sekian pembacaan firman Tuhan. Ya, keluarga Gracia yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika kita membaca perikop ini, mungkin kita begitu sudah sangat memahami kisah anak bungsu ini. Ya, satu kisah yang kalau boleh dikatakan itulah yang terjadi dengan kita. Kita itulah tidak jauh beda dengan anak sulung maupun anak bungsu. Ya, dalam hal ini pagi ini kita fokus ke anak bungsu. Ya, anak bungsu ini ayahnya masih hidup, dia sudah minta warisan. Ya, tentu buat kalangan orang timur khususnya ini sangat-sangat tidak berkenan sebenarnya di hati ayahnya. Ya, ayahnya masih hidup, kenapa dia sudah minta warisan? Tapi ayahnya mengikutinya apa mau anak ini. Dia berikan hartanya yang menjadi hak daripada anak bungsu ini. Tapi ironisnya saudara, ternyata anak ini menghabiskan harta milik yang sudah dia dapat atau warisan yang sudah dia dapat itu dia habiskan semua. Kalau saya merenungkan sampai ke bagian ini, ya, kita seringkali menerima banyak berkat Tuhan. Namun kalau kita berada di luar Tuhan, berkat yang Tuhan berikan kepada kita ini pun kita sia-siakan, kita buang dengan percuma. Ini yang terjadi dengan anak bungsu ini. Dan kita memperhatikan ketika hartanya habis, firman Tuhan mengatakan pada waktu ada bencana kelaparan, ia pun mulai melarat. Bagaimana tidak? Seorang anak yang hanya tahu menghabiskan harta orang tuanya. Sekarang di tengah-tengah masa yang tidak mudah, kalau dikatakan masa kelaparan tentu harga makanan sangat mahal. Bagaimana dia bisa membeli makanan? Tidak bisa lagi. Berharap kepada teman. Kalau kita kaya, banyak teman yang datang. Ya, saudara perhatikan. Ketika ketika engkau punya jabatan, ketika engkau punya kekayaan, banyak orang mendekat. Ya. Namun engkau tahu siapa teman yang terbaik buatmu pada waktu engkau terpuruk. Ya. Ketika engkau merasa gagal, ketika engkau merasa down, engkau dapatkan di sana teman-teman yang sangat peduli. Itulah teman yang terbaik sebenarnya. Jangan di saat orang punya jabatan kekayaan kita dekat atau mendekat kepada kita. Ya. Ini pertemanan yang sangat tidak mendasar. Ya, kita melihat di sini pada waktu bencana kelaparan terjadi, ia mulai habis-habisan di sana. Bahkan tidak ada lagi makanan, akhirnya dia menjadi penjaga babi. Babi adalah binatang haram bagi orang Yahudi, sehingga pekerjaan ini adalah pekerjaan yang sangat hina. Dan anak bungsu ini menerima pekerjaan sebagai penjaga babi. Saya merasa sangat ironis sekali pada bagian selanjutnya ayat firman Tuhan mengatakan dengan jelas, pada waktu dia lapar, dia ingin mengisi perutnya dengan makanan babi, tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Saudara, babi saja dikasih makan. Anak ini mau minta makanan babi pun tidak bisa, tidak diberikan kepadanya. Betapa rendahnya anak bungsu ini lebih rendah daripada seekor babi. Babi masih dikasih makanan. Anak bungsu ini tidak ada orang yang memberikan makanan kepada dia. Saudara, ketika engkau hidup jauh dari Tuhan, inilah keadaan kita. Betapa hinanya kita. Betapa kotornya kita. Betapa tidak berdayanya kita. Itulah kita ketika berada di luar Tuhan. Ketika kita berada jauh dari Tuhan. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Dia sangat mengasihi dan peduli dengan kita.
Saya sangat tertarik dengan kelanjutan daripada perikop ini. Ketika anak bungsu ini membayangkan orang upahan yang begitu melimpah makanannya di rumah bapaknya. Dia ingin kembali ke rumah bapak. Saudara, motivasinya bukan dia mengasihi bapaknya. Motivasinya adalah makanan, berkat. Saudara, kita pun seringkali dengan motivasi yang keliru datang kepada Tuhan. Ya. Kita bukan karena saya mengasihi Tuhan. Saya mengasihi berkat-berkat Tuhan. Saya butuh kesembuhan. Tapi saya bukan karena saya mengasihi Allah. Saudara, pagi ini saya ingin mengatakan kepada kita sekalian. Mari kita kembali merubah cara pikir kita yang keliru. Ya. Ketika engkau berdoa kepada Tuhan, biarlah itu terjadi karena engkau mengasihi Tuhan. Engkau punya hati yang rindu dekat dengan Tuhan. Engkau punya hati yang ingin menyembah Tuhan. Engkau punya hati yang ingin berbakti, beribadah kepada Tuhan. Bukan karena motivasi yang lain. Saudara, kita seringkali dengan motivasi yang sangat keliru. Kita ingin hanya berkat-berkat Tuhan. Ketika kita habiskan waktu berdoa, waktu kita habis hanya untuk meminta berkat Tuhan. Kesembuhan yang daripada Tuhan, tagihan rumah sakit yang begitu besar, kita hanya meminta itu dan itu. Tapi bukan kita minta Tuhan ada di dalam hidupku. Saudara, mari kita kembali merubah pola pikir kita yang keliru ini. Kita kembali mau memiliki hubungan yang intim dan dekat dengan Tuhan. Saya bisa membayangkan saya sebagai seorang ayah, kalau anak saya hanya mau dekat dengan saya karena uang, alangkah hancur hati saya. Ya. Tapi kalau anak saya dekat kepada saya karena dia mengasihi saya sebagai orang tuanya, itu adalah hal yang terindah. Ketika dia mengasihi saya sebagai orang tuanya, saudara, soal kebutuhan hidupnya pasti kita perhatikan karena dia adalah anak. Demikian kita juga dengan Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan kesungguhan hati, kita sungguh percaya kepada Tuhan, menikmati relasi dengan Tuhan, saudara percaya berkat-berkat selanjutnya Tuhan akan limpahkan dalam hidup kita. Engkau tidak usah minta kesembuhan, Tuhan tahu pergumulanmu. Engkau tidak usah ngomong sama siapapun, engkau butuh biaya untuk rumah sakit dan lain sebagainya. Tuhan tahu kebutuhanmu. Itu akan Tuhan berikan buat kita. Hari ini, mari kita tinggalkan cara berpikir anak bungsu ini. Yang berpikir hanya berkat-berkat saja. Mari kita rubah. Kita mengasihi Tuhan dengan sungguh. Kita ingin hidup kepada Tuhan dengan sungguh hati. Dan saya percaya ketika kita merubah cara pandang kita, berkat-berkat itu akan tercurah di dalam hidup kita. Dengan melimpah, dengan luar biasa. Bersandar kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan kau akan mengalami hidup yang luar biasa di dalam Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulanmu pada pagi hari ini, mungkin vonis dokter, mungkin sakit yang begitu mendera dalam hidupmu, mungkin juga biaya rumah sakit yang sudah tidak ketulungan besarnya. Hari ini, saya minta kita semua kembali merubah cara kita. Kasih Tuhan dengan kesungguhan hatimu. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan Tuhan akan memberkati hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur melalui kesaksian hamba-Mu, penginjil Abraham Luki yang sudah boleh menyaksikan bagaimana karya Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan sudah pulihkan keadaannya, dan dia akan kembali melayani Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkati anak-Mu ini menjadi berkat Tuhan yang luar biasa. Rencana ke depan dia akan melayani di India. Tuhan berkati pelayanan di sana, menjangkau banyak orang India untuk boleh mereka sungguh percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami bersyukur pagi hari ini kami kembali diingatkan. Biarlah kami bukan hanya mau berkat Tuhan. Kami rindu ya Tuhan. Engkau yang menjadi bagian hidup kami. Kami rindu sungguh boleh mengasihi Tuhan. Kami rindu boleh sungguh percaya kepada Tuhan. Dan jangan biarkan orientasi pikiran kami hanya kepada berkat-berkat Tuhan.
tapi Tuhan yang menjadi prioritas hidup kami. Berkati setiap dari kami ya Tuhan, berkati keluarga Gracia dimanapun berada, kalau mereka dalam keadaan sakit, biarlah mereka boleh kembali mempunyai hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan. Mereka boleh percaya kepada Tuhan. Kamu percaya ketika mereka percaya kepada Tuhan, berkat-berkat kesembuhan, pemulihan akan turun di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada rekan saya Pak Leo. Silakan. Baik, terima kasih Pak Pendeta Setia yang sudah memberkati kami semua pendengar Suara Gracia lewat pelayanan firman Tuhan. Ya, untuk keluarga Gracia yang mungkin tadi tidak fokus ataupun melewatkan program ini atau sambil lalu mendengarkan program ini, Anda bisa lihat di media sosial kami ya, di Instagram ada rangkuman firman Tuhan juga yang pagi ini kami hadirkan. Dan terima kasih untuk Kak Luki yang sudah bersaksi untuk pendengar Suara Gracia. Pagi ini Pak Pendeta Setia ada beberapa pokok doa dari pendengar setia Suara Gracia yang sebelumnya juga kita sudah doakan. Ada Pak Subur minta didoakan untuk kesehatannya terkait dengan hipertensi dan batuk. Kemudian ada adik kami juga Sevanya yang masih memerlukan dukungan doa agar pemulihan kesempurnaan operasi tulang belakang ya, skelosis kalau nggak salah gitu ya, mereposisi pen di akhir bulan Januari lalu. Kemudian ada seorang anak yang ingin didoakan untuk ibunya karena lutut dari mama saya sedang sakit karena osteoporosis dan ingin mendapatkan pasangan hidup untuk Priska yang kali ini bergabung. Baik Pak Pendeta Setia, silakan bisa mendoakan setiap pendengar ataupun untuk pendengar yang sedang sakit tapi tidak bergabung juga, kita doakan juga agar pemulihan terjadi. Ya, baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami menaikkan pujian dan syukur kami karena Tuhan sangat peduli kepada kami semua. Amin. Secara khusus kami berdoa untuk Pak Subur, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, Kau jamah hipertensinya dan batuknya Tuhan, pulihkan dia. Dan biarlah ya Tuhan, dia boleh sungguh menikmati di dalam Tuhan ada kesembuhan, di dalam Tuhan ada pemulihan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa menyerahkan adik Sevanya, Tuhan biarlah Engkau pulihkan tulang belakangnya. Tuhan tolong dengan pemasangan pen yang terjadi bulan Januari kemarin, Tuhan sungguh pulihkan tulang punggungnya, boleh normal, dia boleh sehat, dia boleh bahkan menyaksikan Tuhan yang hidup di dalam kehidupannya. Amin. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk keluarganya, Tuhan berkati. Kami juga mau mengingat untuk Priska, kami mengingat untuk mamanya yang sakit lutut dan osteoporosis, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan sembuhkan. Biarlah lutut dari mamanya dipulihkan Tuhan, Amin. Dijamah oleh Tuhan. Juga untuk Priska, Tuhan juga berkarya atas hidupnya. Berikan pendamping yang takut akan Tuhan, yang boleh mendampingi hidup daripada Priska. Tuhan yang tuntun langkah demi langkah. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa menyerahkan untuk semua pendengar radio Suara Gracia dimanapun berada. Kalau ada di antara mereka yang dalam keadaan lemah tubuh, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, biarlah mereka boleh dipulihkan relasinya dengan Tuhan. Amin. Mereka boleh dijamah sakit penyakitnya, sehingga pada akhirnya ya Tuhan, Engkau yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan biaya rumah sakit. Ya. Tuhan juga bukakan jalan bagi mereka. Tuhan cukupkan apa yang menjadi pergumulan mereka. Untuk masalah-masalah lain kami letakkan di bawah kaki Tuhan. Baik masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah-masalah lain biarlah Tuhan yang berkarya. Terima kasih Bapa. Kami pada akhirnya kami bersyukur ya Tuhan untuk campur tangan Tuhan di dalam seluruh rangkaian pelayanan kami pada pagi hari ini. Sebentar kami akan berpisah, kami arahkan hati kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, keluarga Gracia, demikian akhir dari program SOS kerjasama dengan SOS Global Ministry, dan mungkin untuk regional Kota Cirebon ada Pak Pendeta Daniel Apai juga yang akan menyampaikan informasi terkait dari pelayanan SOS khususnya area Kota Cirebon. Silakan Pak Pendeta Daniel Apai yang akan menyampaikan informasinya. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, informasi dari SOS Cirebon adalah pertama melalui siaran radio Suara Gracia Sabtu pagi jam 8 sampai jam 9 ya. Yeah. Yang kedua, setiap Rebo kita ada menara doa SOS Cirebon via Zoom pukul 4 sore. Baik. Ya, bila perlu nanti kita akan membagi link ya kepada yang ingin ikut menara doa SOS Cirebon. Yang ketiga, kami memberikan pelayanan doa ya. Bagi yang membutuhkan pelayanan doa bisa telepon ke 0853 2069 0890 atau ke Radio Suara Gracia. Karena kita dengan suara Radio Suara Gracia ada hubungannya ya. Iya, Pak. Oke. Baik. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Pendeta Daniel Apai. Ya, keluarga Gracia, sebagaimana informasi yang sudah disampaikan ya, jadi untuk Anda yang memerlukan dukungan doa, pelayanan dari SOS, Anda yang sedang terbaring sakit, ada keluarga mungkin yang Anda mendengarkan informasi pagi hari ini, hubungi Radio Suara Gracia, nanti ada rekan-rekan hamba Tuhan yang siap melayani dukungan doa yang diberikan untuk Anda ya. Jangan malu keluarga Gracia, kami membuka diri selebar-lebarnya untuk kami dapat melayani dan menjadi berkat untuk setiap pendengar. Baik Pak Pendeta Setia, Pak Pendeta Daniel Apai juga terima kasih, Kak Luki dan semua yang ada di Zoom, saya ucapkan terima kasih. Kita akan jumpa di setiap hari Sabtu pukul 8 hanya di Suara Gracia FM Cirebon, dan Anda bisa menyaksikan kembali tayangan ulangnya ya, keluarga Gracia ada di Facebook juga ya. Nanti Anda bisa saksikan dan diberkati lebih lagi. Saya Leo pamit undur diri. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan Tuhan memberkati. Terima kasih, Tuhan berkati semua. Tuhan berkati. Oke.